Kita tes kulit sama serundengnya. Yuk mari. Di video kali ini gue mau cobain usaha barunya Bobon Santoso yang namanya Resto Kuali Merah Putih. Di sini kalau gue lihat-lihat yang jadi pentolannya adalah serundeng sama soto betawinya ya. Gue udah suruh tim gue turun buat beli dan gue bakal review di parkiran. Ya sorry aja kalau emang gue reviewnya telat. Ya yang penting nyobain deh daripada enggak. Seenak apa makanannya, ini dia pendapat gue buat Resto Kuali Merah Putih. Ya, jadi ini makanannya udah dibeli ya. Tadi Indra yang turun langsung dan Indra bilang tadi begitu datang katanya pelayanannya bagus, ramah, bisa menjelaskan produknya dengan baik gitu ya. Cuman apa gue karena datangnya juga telat gitu ya. Gue kayak tadi mikir bakal, lo tau gak sih kayak waktu kita ke Mak Igun itu kan sampai jam 2 jam 3 masih ngantri parah gitu kan. Gue pikir tadi lagi viral lagi tuh kan, trending mana-mana, tapi pas kita datang Indra tuh satu-satunya yang beli. Abis itu baru tuh ada ibu-ibu Indra. Nah, cuman yang mesti gue apresiasi gitu ya, ternyata selain pelayanannya bagus juga cepet gitu. Gue tadi mikir, Indra lama gitu kan, gue sambil ngeditnya dulu pakai laptop gitu kan. Tahu-tahu makanannya Indra sudah datang bawa makanannya gitu coy. Nah, sebenarnya pas dilihat menunya ada banyak. Di sini gue pesen beberapa menunya aja. So langsung aja kok gitu gue cobain dari menu yang pertama. Ya, ini untuk menu pertama udah ada di hadapan gua. Jadi ini adalah paket nasi kulit ya. Ini harganya 35.000 coy. Lumayan ya. Nah, sebelum gua obrak-abrik si nasi kulitnya, gue pengen minum dulu dan sudah ada yang menitip nama gelas. Ini ada komen dari si Af Muhammad. Absen pertama Mang, nitip nama gelas, nama Bapak Ane Pak Agus biar semangat sembuh pasca ditabrak orang. Thank you Mang. Amin. Kasian banget ya. Selamat sembuh Pak Agus. Kok selamat sembuh? Semoga cepat sembuh Pak Agus. Yuk, bismillah. Kita cobain nasi kulitnya ya. Nah, ini yang gue beli itu nasi kulitnya, di sini dia paketan ya. Oke, ini dia ada serundeng-serundengnya. Dari sini dapat kulitnya dapat 1 2 3 4. 4 ya? Kulitnya 4, dapat tahu. Sama ada tempe. Ya, terus ada ini juga, timun sama kol dan sambal bawang guys. Kita tes kulit sama serundengnya. Yuk mari. Sebenarnya si serundengnya ini gue pikir bakal manis gitu kan. Ternyata gurih dan wangi gitu loh coy. Jadi kayak wangi bumbu kuning untuk si serundengnya. Tadi gue dapet si kulitnya itu yang renyah di luar, tapi pas bagian kulitnya tuh kayak agak butuh effort ngunyahnya gitu loh. Pas di bagian kulitnya, bukan di bagian tepungnya. Coba gue makan lagi lah ya, mari. Kalau untuk kulit tuh kayak seasoning, kayak bumbu biasa sih. Jadi tipenya itu yang kayak udah kayak kerupuk. Kalau gue lebih demen yang garing, tapi pas dimakan tuh masih ada berasa sensasi kulitnya. Tapi kalau untuk kulitnya sih gue nggak yang spesial gimana ya, biasa aja. Coba kita makan sekarang secara keseluruhan. Kulit, nasi, serundeng, sama sambal bawangnya. Itu baru. Ini sambal bawangnya. Kulitnya sih menurut gue harusnya bisa lebih ditambah ya. Cobain sambal bawangnya kita tuang di atas kol aja. Di atas KOL. Oke, terus kita sendok pakai kulit. Sut, nah, terus kita wok-wok sama nasi dan serundeng kayak gini. Wih, nasinya mantep nih, tuh, nggak kuning, pulen, yuk. Sambal bawangnya enak. Kulitnya kalau menurut gua agak minus dikit sih, jadi kayak pembukaannya tuh renyah, keras. Tapi pas udah kena bagian intinya si kulitnya sendiri, itu kayak agak melempem gitu loh. Jadi kan ada yang kalau emang mau renyah sekalian, dia tuh kayak agak melempem bagian kulit tengahnya. Nah. Coba sama tahunya ya. Nah, di sini doi dapet tahu nih. Cobain tahunya kali ya. Tahunya tahu yang sekel begini dia nih. Tuh. Coba tahunya kasih sambal. Serundengnya banyak sih, gokil. Yoks. Ya mari, aduh Bekasi panas banget ya. Tahunya oke. Ini kayak pakai tahu Cina dah rasa-rasanya. Rasanya mirip tahu Cina. Coba tempenya ya. Tempe, kasih sambal. Let's go. Tempenya be aja sih bumbunya. Cuman yang tahunya sih gue suka ya. Karena tahunya tuh kayak tahu Cina. Gue demen tahu Cina soalnya. Menurut gue ini dari segi rasa ini comfort food banget ya. Makannya bisa banget lu nikmatin. Nggak ada istilah nggak enak buat makanan ini.
Karena menurut gue dari segi rasa lengkap, gurih, manis dari kelapanya ada gitu loh. Sambelnya juga enak, sambelnya sih menurut gue enak, sambel sama serundengnya tuh enak. Kulitnya kalau menurut gue bisa dibikin tepungnya lebih krenyes tipis tapi masih dapat kenyal kulitnya. Atau kalau mau garing-garing sekalian gitu loh. By the way ini gue juga syutingnya nggak jauh ya. Jadi gue masih di parkirannya Kuali Merah Putih. Tuh. Jadi mungkin bakal ada yang ngira kayak, itu karena lu bawa balik bang. Enggak, ini hitungannya gue dine in tapi di mobil gue. Ini gue nge-take away, ini gue dine in tapi di mobil gue. Overall sih dari segi rasa secara keseluruhan gue nggak ada komplain ya. Paling kulitnya tambahin lagi deh dikit. 2 biji lagi lah. Oke, menu berikutnya ada soto betawinya. Ini harganya 46.000 tanpa nasi dan lain-lain ya. Tapi lu udah dapat emping, udah dapat sambal, dapat jeruk, dapat acar. Nah, ini karena nama restonya sendiri kan adalah Kuali Merah Putih, ayam serundeng dan soto betawi. Ya kali gue nggak pesen soto betawinya. Nah, lu lihat aja nih. Nah, menurut gua ini dia isian dagingnya ternyata lumayan meriah gitu ya. Lumayan banyak, ada potongan tomatnya, terus ada kentangnya juga gitu loh. Ya, kelihatan juga nih kuahnya tuh. Tuh kuahnya juga kelihatan ya, bersantan-bersantan gitu dia tuh. Cobain dulu deh. Gurih kuahnya pas buat gua, asinnya. Jadi ini ketika gua bakal tabrakin sama nasi, bakal pas gitu ya. Cuman kalau dari gua agak kurang sedikit aromatiknya. Ada, tapi kayak kurang kuat dikit. Coba makan sama dagingnya ya. Yuk mari. Dari tingkat kegurihannya udah oke, tapi aroma bumbunya tuh kayak kurang main. Aromatiknya kayak kurang strong, tapi mungkin itu preference. Mungkin emang style restonya seperti ini, cuman yang gue suka itu yang lebih harum. Nah, biar lebih afdol karena kita udah disediain sambel ya, kita kasih sambel deh, dikit aja. Abis. Tadi belum, masih ada. Nah, kita kasih sambel. Nah, ini nasi yang dari nasi kulit ya, gue comot. Set. Coba pakai nasi, mari. Nih ya, gue bisa beranggapan soto betawinya aromanya lemah. Kenapa? Begitu masuk sambal rasanya dia take over sama sambal loh. Padahal gue masukin ini nggak banyak kan, tapi rasanya tuh kayak rasa sambal lebih dominan. Jadi kalau untuk soto betawinya sih, menurut gue, buat gue pribadi sih masih kurang spesial ya. Nah, gue pengen cobain menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain ada ayam goreng paha serundeng pakai sambal dadak. Ini harganya 30.000. 30.000 tanpa nasi. Ini ayamnya ya, tuh gede juga ya. Serundengnya banyak coy tuh. Ini yang gue demen sih serundengnya ini, karena serundengnya enak. Jujur aja, ini serundengnya lu makan pakai nasi juga jadi. Oke, ini ayamnya pakai ayam apa dia ya? Kayak ayam kampung bentukannya. Cobain ya, cobain ayam gorengnya. Mari. Ayam gorengnya enak, sumpah. Itu nggak sih? Bumbu kuning yang biasa dipakai di ayam goreng restoran-restoran yang udah legend gitu loh. Maksudnya gue yang kayak aroma bumbu kuning yang harum banget gitu loh guys. Yang ada daun salam ya, daun jeruknya, daun serehnya gitu ya. Terus wangi lengkuasnya. Itu kayak gitu tuh. Goreng sebenarnya dari segi rasa lebih kuat biasanya. Cuman ini udah termasuk enak sih kalau kata gue ya. Coba dah, ini menurut gue sih enak ya. Coba pakai serundeng, mari. Agak kurang asin dikit. Dah itu aja sih. Kurang asin dikit kalau kata gue. Ayamnya ya. Even gue udah gue kasih serundeng segala macam. Coba gue makan pakai nasi supaya nggak buang-buang nasi. Gue ambil nasi dari yang kulit. Kita pakai sambal dadak. Kita makan secara keseluruhan guys. Wah, gue pecinta sambal dadak nih. Nah tuh sambal dadak ya. Ayamnya lembut banget asli. Empuk, kenyal gitu loh. Kasihin ke sambalnya kayak gini. Kasih serundeng. Siu. Pakai nasi. Siu. Skuy. Sambal dadaknya tuh tadinya gue pikir bakal kayak sambal dadak. Gue gak tau sih makanya ini restoran khas mana sih ya. Soalnya yang biasa gue makan, sambal dadak itu biasanya ada aroma terasi, tomat, cabai-cabean gitu ya. Cabai-cabean. Dan itu wangi banget biasanya terasinya. Gue gak tau ini style mana ya, jadi gue tidak bisa ngejudge kalau ini tuh gak enak gitu loh. Atau kurang enak. Karena gue takutnya ada yang style begini tapi gak sesuai aja sama preference gue. Cuman kalau gue kurang cocok jujur sama sambal dadak ya. Kalau disuruh beli lagi gue mending sambal bawangnya sih. Sambal dadaknya tuh kayak cabai ketemu tomat dikit gitu loh. Jadi ada asemnya, masih terasa aftertaste pahitnya. Makanya gue agak kurang demen. Gue sih prefer sambal bawangnya ya, dibanding sambal dadaknya.
mungkin nggak mendadak banget kali ya. Jadi sambal dadak tuh kayak ulekannya tuh nggak 100% halus. Biasanya ada tomat yang masih berbentuk, entah cabenya, entah tomatnya gitu ya. Itu kayak blenderan nih. Tuh. Kalau yang ini tuh kayak pakai chopper. Tuh. Ada. Oke, buat yang nanya kayak, Bang, lu editor dikasih nggak sih, Bang? Kagak. Editor gue udah makan tuh di Solaria. Iya, guys. Makan di Solaria dia sombong. Masih ada satu menu terakhir yang udah gue beli. Gue tadi beli bebeknya. Kita cobain aja bebeknya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada bebek goreng serundeng. Ini harga 39.000 ala carte ya. Tadi mesennya paha nih si Indra nih. Ukuran bebeknya sih lumayan gede. Ukuran bebeknya lumayan gede. Dan kalau misalnya lu nanya kok harganya agak lebih pricey dibanding biasanya tempat yang gue beli atau di mana gitu, Bang. Ini soalnya ya dia modelannya resto sih ya. Di tempat-tempat yang sejajaran sama Yoshino ya sama Solaria. Makanya itu mungkin biaya sewanya mahal coy. Nah ini bebeknya kita cobain ya. Tuh. Ya lembut sih bebeknya. Gue cobain nggak usah pakai apa-apa dulu lah. Bismillah. Sumpah yang nolong buat rasa tuh serundeng nggak bohong gua. Cocok sih kalau dia bilang ayam serundeng. Bobo serundengnya enak. Nggak bohong gua. Oh. Serundengnya enak, gua suka. Kalau menurut gua ini bebeknya udah oke. Dari segi ini dia maksudnya nggak ada bau amisnya gitu loh. Nggak ada bau-bau nggak jelas ya. Biasanya bebek kalau masaknya nggak bener suka ada bau-bau nggak jelas ya. Cuman kalau menurut gua terlalu kering. Tuh, jadi kayak kurang dapet apa ya? Istilahnya kayak juicy-juicy-nya lah gitu loh. Cobain lagi. Kan bebeknya empuk, nggak alot. Nah sekarang gue pengen cobain yang katanya sambal pecak. Gue nggak tahu sambal pecak ada style mana ya. Gue sih biasa waktu itu pernah coba sambal pecak Betawi paling ya. Gue nggak tahu kok ada style-style pecak lainnya gitu loh. Tapi ini dari looks-nya sih lebih kayak sambal bawang ya. Biasanya gue kalau makan pecak apa itu pecak gurame, pecak ikan mas, pecak ayam itu biasanya lebih yang cair. Aduh, yang cair terus ada kayak aroma jahenya di tempat gue sih ya, seger gitu. Jadi dia seger pedes tipis aja dia biasanya. Ini kayak bener-bener kayak sambal ya. Cobain ya, mari. Ini kayak aroma bawang goreng merahnya tuh lumayan kuat ya. Jadi kayak gurih pedes. Gue gak tau nih pecak style mana ini ya. Tapi gue kalau misalnya ada yang kayak gini, gue baru first timer nih. Soalnya rasanya pedas, gurih, dengan aroma bawang goreng yang kuat. Oke, di sini ada beli satu side ya si Indra. Yaitu ada bakwan jagung. Kita cobain aja kali ya. Oke, di sini ada bakwan jagung. Ini dapat 3 gini, segede gini harga 15.000 coy. Cobain lah ya. Nah, ini bakwan jagungnya kelihatannya menjanjikan nih. Ya, skuy. Dia renyah, jagungnya manis, terus kayak ada aroma, entah aroma bumbu. Dia pakai bumbu sebal jadi atau gimana, cuman ada wangi-wangi aroma ketumbar gitu loh. Hint aja tapi kayak selewatannya tapi ada gitu. Nah, coba ini gue combine sama serundeng kayak gini. Ada nilai jualnya serundengnya. Ya, mari. Emang apa-apa harus diserundengin di resto ini. Serundengnya tuh kuncian coy. Menurut gue sih sebenarnya dari segi rasa udah oke. Hanya beberapa menu mungkin bagi gue preferensi ada yang kurang kayak tadi di sambal dadak, soto Betawi yang mungkin kurang beromatik gitu ya. Tapi overall ini adalah usaha yang bisa lu cobain ya, usaha influencer yang bisa lu cobain. Kalau dari yang menu yang gue coba ya, dari menu berdasarkan menu yang gue beli dan gue cobain sih ayam gorengnya, bakwan jagungnya. Gue lebih ke itu sih, ayam goreng sama bakwan jagungnya sih. Ya, sambalnya sambal bawang, dah itu the best kombonya kalau mau cobain. Tapi menu dia banyak. Jadi namanya makanan selera, better lu dateng, lu cobain sendiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Karena makanannya udah cukup oke lah ya. Jadi kita tutup dengan yang baik-baik aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.